Dan saatnya sekarang ini untuk saling bertegur sapa atau saling membuka video dan mikrofonnya. Kalau dari tadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Erizal. Pak Erizal nanti saya kasih waktu untuk berbicara lebih dulu ini, mohon maaf kepada yang lain ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang lain mohon bersabar. Pak Erizal ini punya pengalaman di KBR dan ada sesuatu yang barangkali bisa menyemangati kita semuanya. Begitu Pak Erizal? Ya, insya Allah. Oke, silakan saya kasih waktu Bapak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya kenalkan dulu. Saya Erizal di Depok ya sekarang. Saya pernah bergabung awalnya di KBR itu sekitar bulan September ya, tahun lalu. Ya. Tapi aktif itu sekitar sebulan paling yang agak semangat. Setelah itu ada godaan. Suaranya kedengar Pak? Ya, kedengaran Bapak, kedengaran. Masih direkam Pak. Godaan dari program saling donasi juga yang memulainya lebih murah. Nah, gitu. Ya, saya nggak mau nyebutkan nama, mungkin sudah ada yang tahu dan bisa nebak-nebak. Ada dua program saling donasi yang saya ikuti. Yang pertama 60.000, maksudnya ya, sponsornya 50.000, lalu saya bandingkan langsung, wah ini luar biasa. Ya sekilas itu luar biasa. Ya setelah saya masuk, baru saya tahu, baru mendalami bahwa 60.000 itu cuma awalnya. Berikutnya ada lagi uang donasi untuk upgrade, beli PIN dan untuk upgrade. Itu besar jatuhnya. Ya, akhirnya saya bilang, loh ini jatuhnya lebih mahal dari KBR. Terus sistemnya agak kacau tuh kalau di dalam itu. Jadi kalau KBR kan jelas ya. KBR itu jelas grup 1 sampai grup 4 itu jelas akan penuh dengan sendirinya kalau kita memang aktif ya. Kalau di sana itu dia kayak random spillover ya. Jadi kalau ada member kita sponsori lebih, dia akan jatuh ke bawah. Cuman jatuhnya nggak full matrix, jatuhnya ke jalur gemuk, ya tambah gemuk tuh jalur. Nah, kalau jalur tambah gemuk, nanti upgrade-nya nggak sempurna. Sehingga untuk mencapai ke atas tuh ya susah. Kayak Bapak bilang tadi, makin dalam ya tenggelam. Nggak dapat apa-apa sudah. Nah, akhirnya timbul godaan kedua. Godaan kedua ini lebih dahsyat lagi, cuma 10.000. 10.000. 10.000 lontong sayur di depan rumah saya udah 15.000. Jadi sangat murah ya. Akhirnya tergoda nyoba. Kayaknya mirip-mirip yang 60.000 nih kayaknya. Nah, masuk. Setelah masuk baru saya mulai ngerti, setelah mencapai posisi agak ada upgrade sedikit, baru saya tahu apa namanya programnya ini kacau gitu. Jadi begitu ada sedikit limpahan, itu yang mendapat limpahan menderita. Sehingga nanti matriksnya itu kacau kemana-mana. Jadi pas kita ada di sana sistem upgrade ya. Kalau di sini kan kita lempeng aja, sekali 125.000 udah beres urusan, nggak ada lagi kerjaan. Ya tinggal mengenalkan, mensosialisasikan. Di sana masih mikirin beli voucher, habis itu upgrade uang lagi keluar. Itu upgrade-nya sampai 5 juta kawan-kawan. 10.000 itu mulainya, upgrade itu sampai 5 juta. Saya mikirnya mungkin 20.000 upgrade masih masuk akal, 20.000 masih oke, 80.000 masih oke. Kalau udah 600.000 setelah itu mulai nggak oke, karena ini uangnya udah kepake duluan. Jadi pas disuruh upgrade 600.000, dia nggak bisa. Kalau dia nggak upgrade, dia diblokir. Oh begitu. Nah ini udah perangkap ini. Dan sifat orang kita ya termasuk saya mungkin ya dapat bonusnya ya dipakai ya. Kalau udah kepake pas ditagih untuk bayar upgrade, nggak bisa diblokir kitanya. Padahal kita ada posisi agak tinggi tuh misalnya. Nah, sudah. Akhirnya saya tanya ke atas, sampai akhirnya mereka nggak kenal nama pengelolanya. Dan nggak bisa komunikasi masalah ini. Dia bilang ikutin sistem. Saya bilang, saya suka ngikutin sistem, cuma sistemnya harus jelas. Sehingga saya bisa bikin strategi pengembangan. Ini nggak jelas gimana saya ikutin.
saya mau berjalan, depan saya jelas-jelas jurang atau enggak, saya nggak tahu, saya nggak mau jalan. Akhirnya dia bilang, ya sudah, Pak, sini nggak usah terlalu mendalam analisanya. Bapak ikutin sistem, kita duluan, mana yang duluan, scam dulu atau kita duluan. Oh, saya bilang kalau leader kayak begitu, ya sudah Pak, terima kasih. Ya, saya off dulu. Udah, besoknya Pak Parioto saya call. Pak, saya udah mau kembali nih, masih terbuka kan pintunya. Sudah tobat, sudah insaf gitu ya. Kembali ke yang seolah-olah paling mahal. Teman-teman, seolah-olah paling mahal KPR-nya. Ternyata ya jatuhnya paling murah. Paling murah dan paling transparan, paling jelas. Akhirnya saya ketemu lagi teman lama saya, Pak Teddy. Alhamdulillah saya makin yakin ya, beliau adalah guru saya, motivator saya juga sebelumnya, di bisnis sebelumnya. Jadi mungkin Pak Teddy bisa juga tuh sharing di sini sedikit untuk nyemangatin yang lain ya. Oke. Nah, begitu dulu Pak Parioto dari saya. Jadi teman-teman semua, kita gas di sini karena memang ini masih sedikit, sebenarnya peluangnya masih besar. Banyak di luar sana belum banyak yang ngerti sebenarnya. Mereka langsung menolak karena malas mikir lagi tentang ini, hal begini. Jadi kita paling membilang mereka ini loh, kelebihan-kelebihan dari yang lain. Itu. Terus satu lagi yang positif dari kita itu, saya bilang, pengelola di KBR itu bisa dihubungi dan beliau berani tampil di tempat yang itu ngumpet. Jadi dia mau scam, dia mau kemana, dia ketahuan itu bisa hilang dengan begitu saja. Saya bilang ini Pak Parioto ini di Purwokerto, pernah saya tahu alamatnya juga ini. Tapi sampai begitu ya. Jadi kalau orang nggak merasa dia nggak melakukan sesuatu yang negatif, nggak mungkin berani muncul. Itu aja pikiran saya. Udah, insya Allah Bapak tetap amanah di sini. Kita juga akan berjuang bisa-bisaan bersinergi. Insya Allah KPR akan besar. Amin. Itu aja Pak dari saya, teman-teman. Ya. Oke, barakallahu fikum Pak Erizal. Ya, semoga keberkahan buat kita semuanya lah ya. Dan amin. Semoga keberkahan juga menyertai keluarga Bapak Erizal semuanya. Amin. Ya, demikian testimoni dari beliau Pak Erizal yang sudah, kalau boleh tahu saya tanya dulu Bapak. Apa itu? Silakan. Ya, sudah pernah ngecek itunya, sudah pernah ngecek member areanya, sudah dapat berapa? Kalau boleh tahu, sedikit banyak nggak masalah. Kalau belum banyak ya. Jadi sekarang saya itu udah rekrut 8 orang. Oh, baru 8 orang baru. Karena saya baru jalan sebulan kemarin itu berhenti, habis itu ini baru jalan 1 Juli kemarin. Sudah dapat 3 ya? Alhamdulillah sudah bergabung 3 lagi. Totalnya 27 baru Pak. Oh, baru 27. Iya. Ya tinggal dikalikan 25.000, ini cuma baru permulaan, insya Allah. Tapi baru di grup 1 kan ya? Oh, udah sampai 4 sudah ada Pak. Grup 1 sudah ketahuan ada berapa? 8. Oh, baru 8. Oke. Nah, mudah-mudahan tadi Pak Teddy, kemudian Bu Eva ya, yang itu di grup 1. Terus nanti ada yang Pak Teddy yang lain, insya Allah banyak Pak. Jangan khawatir. Pokoknya sistemnya adalah bagaimana menduplikasi di grup 1 dulu ya, seperti tadi saya sampaikan. Bikin orang-orang di grup 1 itu yang terbaik kan gitu, dan duplikasi, ajari, di maintenance, sehingga akan menelurkan orang-orang yang lebih baik lagi nanti di grup 2, grup 3, grup 4. Itu pasti Pak gitu. Jadi selamat Pak Erizal, dan insya Allah sudah kembali ke jalur yang aktif, jalur yang sudah insaf. Nah, insya Allah Pak KBR akan menjadi dapat kita. Oke Pak Erizal, terima kasih. Kemudian sebentar, ini Pak Kasianto belum ada juga ya. Oke, saya kasih kesempatan, silakan monggo. Tadi Pak Teddy barangkali ada yang mau disampaikan Bapak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Parioto yang saya hormati, alhamdulillah saya senang sekali malam hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak.
Iya. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Erizal bahwa pengelola atau admin atau disebut juga penggagas utama dari KBR ini mudah untuk ditemui, mudah diajak komunikasi, dan itu sebuah syarat bahwa bisnis ini, usaha ini jujur gitu ya. Jadi kalau Ya. pemiliknya, pengelolanya sudah bisa ditemui, bisa melihat wajahnya, apalagi juga saya lihat di fanpage ya, di Facebook, itu Bapak sampai mencantumkan alamat gitu kan, sampai Sherlocknya juga ketahuan gitu ya. Ya itu berarti sudah salah satu syarat bahwa ini adalah bisnis yang jujur seperti itu. Kalau bagi orang yang mau berpikir ya Pak ya. Kalau yang nggak mau Betul. mikir ya nggak dapat gitu ya. Feel ini nggak dapat. Nah terima kasih kepada sponsor saya. Sebenarnya ini Pak Rizal juga mungkin nggak niat sponsorin juga kali ya. Karena dia hanya nge-share aja dia. Dan Iya, itu Pak. juga nggak sengaja saya baca. Saya ini nggak begitu aktif di Telegram Pak Parioto. Oh, Nah sekali-kalinya kemarin tuh setelah habis saya sholat duha saya tuh berdoa, ya Allah seandainya Engkau berikan saya petunjuk bagaimana bisa memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat ini, terutama masalah keuangan. Saya ini kan juga menjalankan bisnis. Setiap ya. saya menawarkan bisnis ke orang itu pasti kendalanya adalah modal lagi gitu kan. Nah, tapi ketika mereka mengatakan modal saya nggak ada Pak Teddy, saya nggak punya jawaban, kekunci nih mulut saya nih. Nggak, karena saya nggak mungkin bilang, udah hutang aja dulu. Nah, berarti saya menjerumuskan mereka. Jadi saya tuh memang betul-betul masuk KBR ini merupakan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin Amin. mencari solusi ketika saya menawarkan bisnis ataupun menawarkan sebuah peluang usaha. Ketika mereka mengatakan saya nggak punya modal, nah ini jalankan KBR, bukan hanya modal yang akan Anda dapatkan, tapi juga Anda akan mendapatkan kebebasan finansial. Itu yang ingin saya dapatkan. Nah, alhamdulillah selesai sholat duha hari Jumat itu, Jumat barokah menurut saya nggak sengaja tangan saya itu ngebuka Telegram yang nggak pernah saya buka, itu lama sekali saya nggak buka Telegram. Pas saya lihat itu adalah sharingannya Pak Erizal dan saya lihat Oh, apa ini, langsung saya open minded, saya bilang ya Allah saya berbaik sangka aja, langsung saya hubungin dan langsung saya daftar, oh, langsung saya transfer ya kan. Alhamdulillah, nah langsung diverifikasi, alhamdulillah, dan langsung bergabung 4 orang Pak, hari oh, pertama. Dan sekarang ya, sudah menunggu di belakang itu ada 6 orang. Jadi oke, baru 2 hari ini sudah insya Allah ada 10 orang. Target Hmm. saya setiap hari itu kalau bisa ada 5 atau 10 orang yang bergabung. Jadi 1 bulan itu mudah-mudahan bisa sampai 50 sampai 60 orang. Itu Amin, target amin. saya dan saya benar-benar akan bekerja keras di sini. Artinya kalau lewat online saja mungkin terbatas ya, karena kontak WA kita juga kan terbatas ya, Iya, dan belum tentu kita dibalas WA-nya. Jadi saya prinsipnya mungkin untuk di bisnis ini, di usaha ini saya harus keluar, bertemu dengan orang, berkenalan, lalu kita tanya apa masalah, apa mereka mengalami masalah keuangan, baru saya akan tawarkan ini. Jadi saya senangnya apa di KBR ini, kita punya solusi yang real dan murah gitu loh. Untuk setiap orang gitu, yang mau berusaha, yang mau, apalagi ini saya rasakan betul pas di saat-saat ini adalah saat-saat kita bayar-bayar anak uang sekolah sekolah, yang ya. nah, seperti saya, anak saya masuk SMA itu jutaan masuknya kan. Jadi saya juga lagi butuh duit gitu, jutaan. Gimana caranya dalam waktu singkat saya bisa dapat jutaan itu. Nah, ini solusinya saya yakin insya Allah ini ada petunjuk bahwa hadirnya KBR ini adalah hidayah dan melalui Pak Parioto petunjuk bagi bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya. Seperti Amin, itu. amin. Amin, Pak. Dan sistem yang Bapak buat ini sangat mudah untuk, dan saya senang, saya ini orang IT tapi senang gitu kalau misalkan ngelihat kalau sistem itu mudah, ya kan. Nah, yang Bapak buat ini mudah dan saya sangat ini sekali apa namanya kagum ya, karena begitu saya cek di aplikasi sudah ketahuan tuh berapa orang yang bergabung di grup satu ya kan, kemudian ringkasan udah ada penghasilannya. Itu akan saya jadikan sebagai testimonial dan bisa di screenshot. Kalau ada orang Ya, tanya, Pak Teddy udah dapat berapa? Nih saya 3 hari dapat 300.000 misalnya. Itu bisa buat pembuktian gitu. Dan kemudian yang saya senangnya lagi apa? Ketika 3 orang kemarin bergabung di hari pertama itu dengan saya, Pak adminnya ini, ya Pak adminnya nggak tahu Pak Parioto atau ada karyawannya gitu ya, mengkonfirmasi, betul itu konfirmasi, Pak ada transferan dari KBR. Itu saya senang tuh. Oh ya sudah masuk, jadi kita merasa dihargai gitu. Nah, tapi memang ini juga tantangan buat Pak Parioto sebagai apa namanya pengelola dan admin. Bapak harus juga siap-siap kalau ini meledak, Pak.
Itu Siap. restorannya juga harus dipersiapkan. Oke, Pak. Insya Allah, Pak. Dan mungkin perlu nanti dipikirkan bagaimana cara supaya tidak waktunya tidak lama. Nah, tadinya saya ada pertanyaan tapi terjawab sama Bapak tadi. Bapak bilang batas waktu untuk verifikasi kan 2 kali 24 jam. Ya. Ya, dengan alasan begini-begini. Nah, tadinya saya mau ngasih usulan ke Bapak, tapi nggak jadi nih sekarang karena sudah dapat jawaban dari Bapak ya. Saya mengusulkan gini, Pak, kalau bisa admin cepatlah itu mengurus registrasinya. Tapi dengan penjelasan Bapak bahwa kita harus teliti, kita nggak boleh main-main, saya setuju. Jadi ketika kita ada anggota baru yang bergabung di sini, betul Pak, 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam. Itu kita harus memberikan waktu admin untuk memverifikasi. Saya kira itu sudah sistem yang bagus dan itu sudah sebuah kejujuran dari kita sebagai pengelola agar mitra baru ini tidak bertanya-tanya, kok lama sih gitu. Saya termasuk cepat juga Pak. Kemarin Bapak langsung respon dari admin itu hanya 1 jam kurang lah gitu kan. Nah, itu jadi positif terus insya Allah Pak, ini sebuah solusi buat masyarakat dan umat yang mendambakan penghasilan yang maksimal ya, tanpa harus kena hutang, tanpa harus riba. Terima kasih Pak Paryoto, ini barokah terus untuk Bapak dan keluarga, Bapak panjang umur, sehat, barokah, sehingga ilmunya terus bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy ya. Boleh saya tanya-tanya dulu nih Pak Teddy? Ya. Pak Teddy di mana ini domisilinya Bapak? Siap, saya di Bogor Pak, di Dramaga, Kabupaten Bogor. Oh, di Bogor. Ya, betul. Ya. Kalau daerah Parung itu mananya Parung? Parung masih sekitar 25 km dari sini. Oh, gitu. Ya, Parung itu perbatasan antara Bogor dengan Ciputat. Ya, dengan Depok. Ya, saya dulu pernah aktivitas di sana, cuma sudah lama. Kegiatannya apa, Bapak? Siap. Sekarang saya udah bebas Pak ya, udah nggak terikat di salah satu kantor lagi. Saya sehari-hari sebagai trainer public speaking, motivator juga di beberapa perusahaan. Dan saya juga termasuk cowok panggilan juga Pak, suka dipanggil sana-sini. Siap. Jadi itu aja kegiatannya. Terus yang insya Allah sampai sekarang saya di travel umroh dan haji. Nah ini juga menarik Pak. Jadi nanti saya sudah berani bikin video, bisa dilihat di Facebook saya. Saya berani sekarang mengatakan yang nggak punya duit buat umroh, sini merapat dengan saya. Insya Allah dalam waktu 40 hari, bukan hanya Anda aja yang bisa berangkat umroh gratis, tapi istri dan anak-anaknya bisa berangkat. Asal ngikutin aturan kita. Betul ya sistemnya. Sistemnya. Travel umrohnya namanya apa Bapak? Travel umroh saya namanya Madinah Asyam, PT Atina Rahmataka Wisata. Kita nggak hanya travel umroh, tapi juga provider dari visa dan juga provider dari lounge arrangement. Jadi kita kliennya bukan hanya jamaah, tapi juga travel PPU yang mau beli tiket pesawat, hotel, dan juga untuk mencetak visa. Oke. Ya, terima kasih banyak kegiatan Pak Teddy. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan kami. Ya, Insya Allah. Terima kasih atas masukannya dari Pak Rizal tadi ya. Jadi Pak Teddy gabung sama Pak Rizal dan semoga nanti berkah barokah Pak. Ya, saya izin Pak nanti mau buat seminar-seminar kecil di Bogor. Izin dulu nih sebelumnya. Saya akan buat ini offline, jadi nggak hanya online. Jadi saya ada rencana sudah bilang juga ke Pak Rizal, saya mau buat ini offline. Jadi nanti kita bikin ada spanduk komunitas berbagi rezeki. Kita undang orang untuk dapatkan seminar usaha ini. Gitu. Oke. Boleh saja. Boleh, enggak apa-apa ya. Saya yang selama untuk kebaikan dan selama tidak ada hal-hal yang istilahnya ya kalau kita bicara secara hukum positif, insya Allah kita tidak ada hal yang membuat untuk dicurigai kan gitu. Iya. Kan gitu. Tidak ada hal-hal yang menjadikan aparat atau yang berwenang itu curiga sama kita kan gitu. Iya. Jadi sangat transparan. Nanti Bapak juga ketika mau melaksanakan acara itu ya silakan aja. Yang penting hati-hati prosedurnya dilalui kan gitu. Tidak terlalu vulgar, terus tahapan-tahapan promosinya juga jelas gitu. Jadi kita bukan untuk mengajak untuk model investasi yang seperti begitu-begituan kan gitu ya. Jadi sampaikan konsepnya, sistemnya, dan ini maslahatnya lebih besar ketika ini dipakai. Bahkan beberapa calon mitra, beberapa mitra yang kemarin sudah mengusulkan itu bahkan justru
pemerintah harus menangkap peluang ini, kan itu, menangkap peluang ini untuk bisa diterapkan di masing-masing masyarakat. Itu sangat-sangat booming sekali dan sangat-sangat mendukung dengan programnya pemerintah yang sekarang sedang model BLT itu. Kalau BLT kan hanya ngasih ikannya kan. Nah, KBR ini bukan ngasih ikannya tapi ngasih kailnya. Mereka untuk dididik menjadi orang wirausahawan. Kan itu bermental kaya, bukan bermental meminta bantuan terus kan gitu. Apalagi dibarengi dibungkus dengan model ibadah dengan berdonasi sedekah. Jadi insya Allah kita tetap optimis dan saya pikir ini sebuah kebaikan. Jadi moga Pak Teddy kalau mau membuat acara itu yang penting ya tadi yang hati-hati terus waspada lah ya. Karena ketika kita juga mau berbuat baik juga harus waspada juga Pak. Karena kanan kiri kita juga masih banyak yang tidak suka dengan kita. Kadang-kadang ya tadi saya sampaikan banyak video-video yang mencemarkan nama baik KBR yang dikatakan ini, dikatakan itu dan sebagainya. Gitu dengan niat bismillah dan tawakal ala Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah ya, ikhtiar buat kita semuanya menjadikan kebebasan finansial secara umum. Ya. Untuk Zoom meeting setiap kapan nih Pak diadakannya? Zoom meeting sebetulnya saya setiap 2 minggu sekali Bapak. Oh 2 minggu sekali. Ya setiap 2 minggu sekali karena ini kan sudah berjalan 4 minggu. Saya sudah mereview beberapa menu KBR, sistem KBR. Jadi ini malam ini memang saya fokus untuk mereview tentang FAQ tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau kemarin tentang sistem potensi, kemudian sistem pendaftaran kan sudah saya bahas. Insya Allah nanti ke depan mungkin akan saya bahas untuk materi-materi yang lain. Ya, Oke. Terima kasih, salam sukses dan salam buat keluarga Bapak, sukses selalu dan sejahtera bahagia selalu Bapak. Amin ya Allah. Oke, di belakangnya Pak Teddy, monggo. Ada yang lain barangkali? Nah, ini ada mitra-mitra saya nih, Pak. Ada mitra saya, ada 6 orang yang ikut nih malam ini. Alhamdulillah. Boleh. Saya Silakan. senang sekali karena undangan saya disambut baik sama 6 orang ini. Yang 1 sudah bergabung, yang 5 calon. Ada Pak Ahmad Yudri, Pak Didit, Bandung. Pak Ahmad Yudri, silakan Bapak. Kalau mau ada yang mau disampaikan Bapak. Pak Ahmad. Ya, Pak. Cuma nyimak aja dulu, Pak. Ada Pak Idai juga, Pak Idai Tatang. Ada Pak Idai Tatang nih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Iya, Pak. Monggo, Pak. Ya, saya tadi sudah diverifikasi untuk pendaftaran, tinggal transfer. Cuman yang saya ingin tanyakan, apakah banknya itu bebas? Maksudnya nggak selalu harus. Kebetulan saya kan di BSI. Ya. Kemudian untuk transfer ke Bank BCA, Mandiri itu kan ada batas waktu. Maksudnya jam 22 kalau nggak salah ya. Gitu. Oh, saya malah nggak paham itu Pak. Kalau ya, yang penting bisa aja. Yang penting satu syaratnya tadi udah saya sampaikan harus punya rekening. Kalau masalah waktu transfer itu sih tergantung kondisi banknya ya. Kalau memang masih bisa real time malam ini, ya silakan. Kalaupun tidak ya besok aja juga nggak masalah kan gitu. Siap. Jadi fleksibel aja Pak. Oke. Yang penting rekening kalau mau membantu mentransferkan calon mitra di bawah kita boleh saja. Yang penting tadi harus nomor unik menjadi sesuatu yang wajib tidak boleh dilupakan. Gitu Pak. Itu Pak, kalau nomor unik lupa saya tadi nggak screenshot. Biasanya dikirim ke email ya? Dikirim di email Bapak. Ya ada di email. Dan itu menjadi syarat mutlak ya. Jadi supaya segera diverifikasi dan membuat saya tidak butuh waktu lama ya harus ada kode unik. Karena yang transfer itu kan bukan hanya kita saja, banyak. Jadi persennya harus jelas. Siap. Oke Pak Ide Tatang ya. Ada yang lain? Yang lainnya udah keluar nih kayaknya Pak. Oh Pak Rifai ya ini ada Pak Rifai. Mas Andika, ada yang mau disampaikan Mas Andika? Nyimak aja Pak. Oh nyimak aja, oke. Pak Kasianto mana? Pak Kasianto sudah selesai. Pak Kasianto ini sponsornya Pak Arizal malah sudah selesai, sudah keluar. Oke, kalau tidak ada
Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, Ibu yang lain silakan. Kalau tidak ada nanti akan saya akhiri. Usul Pak, kalau untuk webinar ini kalau bisa jangan 2 minggu sekali. Kita sangat butuh webinar ini atau minimal 1 minggu sekali, Pak. Oh, begitu. Ya. Boleh, boleh, Pak. Pak, siapa ini tadi yang sedang bicara? Saya Pak Teddy, Pak Teddy. Oh, Pak Teddy, masih Pak Teddy. Oh, oke. Ya. Boleh, Pak, nanti saya akan agendakan setiap minggu sekali. Saya tinggal materinya nanti kita sesuaikan aja, ya. Dan untuk memotivasi kita bersama-sama, kita dengarkan dulu testimoni dari para mitra kita yang alhamdulillah sudah berhasil dan sudah memberikan nilai baik terhadap KBR dan bisa menghasilkan ya dari program kerja KBR yang memang betul-betul dijalankan dengan baik. Bapak Marson. Ya, saya merasa sangat beruntung. Kameranya Bapak, kameranya ditunjukin. Nah, jelas ya? Ya. Iya, waduh, yang ganteng banget ini. Silakan Bapak. Ya, saya merasa sangat beruntung bisa tahu berkenalan dengan KBR ini, bisa kenal melalui Pak Kasyanto. Di KBR inilah saya merasakan ada hasil, Pak. Gitu ya. Hasil pendukung ya, itu yang membuat bisa berhasil. Selama ini kan banyak nggak bisa cari orang, tapi berkat KBR itu karena ada tool-toolnya itu yang saya pelajari WA auto, ya. Maka otomatis semuanya jadi mudah, Pak. Jadi mudah ya? Ya, semuanya jadi mudah. Itu tadi kan Pak Paryoto juga bilang, bisnisnya jalan, orangnya bisa jalan-jalan. Iya. Betul, Karena Pak. yang promosinya itu WA autonya tadi. Jadi memang benar-benar itu kita harus memiliki ada WA yang pribadi untuk buat kolamnya, untuk buat tempat kita prospek, tempat kita memperkenalkannya. Jadi di WA auto ini dia berjalan sendiri. Dengan ada berjalan sendiri, nanti mereka juga masuk ke grup WA kita, masuk sendiri mereka. Ya. Jadi dengan menjalankan KBR ini tidaklah sesulit yang diperkirakan orang kalau dia mau belajar WA auto. Jadi kuncinya di WA auto nih, Pak. Gitu ya. Ya. Sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya bertanya Pak Marson, kira-kira untuk pengalamannya Bapak ini untuk membuat kolam ikan tadi, ya kolam ikan saya katakan kolam ikan, karena dari jaring-jaring yang disebar itu, seberapa mudah Pak ternyata membuat kolam ikan itu Pak? Ya, sangat mudah sekali dengan kan di satu HP itu ada kan 2 WA. Ya. 2 WA bisnis dengan WA pribadi. Ya. Jadi kita nyebar linknya itu di WA bisnis. Ya. Jadi semua grup-grup itu masukkan ke WA bisnis semua. Gunakan di WA bisnis. Nah, terus di bawahnya itu di bawah iklan kita itu ada grup WA yang buat kita prospek, WA pribadi. Gitu. Nah, jadi dia masuknya ke WA pribadi semua, yang sudah mengkliknya itu masuk ke WA pribadi. Nah, di sana kita prospek mereka. Enggak lama, paling 15 menit. Iya, selesai. Nah, terus yang sudah bergabung itu harus dibuatkan lagi grup yang untuk edukasi. Berarti ada grup 2 ya Pak, kalau begitu ya? Saya kasih yang enggak saya tinggalkan, mereka yang sudah sudah bergabung itu saya ajarkan cara menggunakan WA auto. Gitu. Ya, tiap hari.
Nah, Ya. itu tinggal nggak tahu saya apa mereka pelajarin atau enggak, saya juga kurang tahu. Tapi tetap saya share terus. Oke, oke. Berarti Pak Marson perlakuannya setiap hari ya Pak? Kira-kira kalau setiap hari butuh berapa lama ini atau jam berapa yang pada saat Bapak ini bisa apa? Bisa mengedukasi atau paling tidak say hello lah Pak kepada calon mitra Pak. Ya, itu paling sebelum saya pergi kerja itu paling-paling itu jam 6:45 atau jam 6:30 itu bisa saya say hello, saya Gitu ya. share apa yang penting. Ya, ya, ya. Oke, oke. Terus teman-teman yang di tadi kolam itu ada yang ikut di Zoom ini Bapak? Ada. Ada ya? Ya. Ada beberapa. Bapak hafal ya siapa yang ikut? Kayaknya ini Pak Made yang ada nih. Oh, Pak Made. Oke, oke. Ya, begitu Pak Marson ya, semangat. Sudah berhasil ya Pak, gitu ya. Sudah berapa penghasilan Bapak? Kalau boleh tahu. Hampir 2 juta nih. Kurang lebihnya 2 jutaan ya. 2 juta. Ini Pak Made itu luar biasa juga nih Pak Made. Oh, bagus. Pak Made itu dapat aplaus dari aplenya itu Pak Marson. Orang luar biasa nih Pak Made. Pak Made, halo. Ya. Ya. Bapak dapat aplaus dari Pak Marson dari Palembang. Dari Palembang menuju ke Denpasar, Bali. Monggo, Pak Made. Ya, Pak Marson ditutup dulu ya. Terima kasih, ya, Pak Marson. Ya, semangat buat Pak Marson. Semoga bisa mengembangkan yang lain. Oke, terima kasih Pak. Disilang. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi apa namanya? Apa tadi? Dari contoh-contoh atau usaha-usaha atau kiat-kiat yang sudah dijalankan oleh beberapa member, salah satunya Pak Marson, yang dia sudah berusaha untuk, sebetulnya dia baru bergabung sekitar berapa? 9 bulan ya. 9 bulan sudah dapat sekitar 2 juta. Dan itu uangnya masuk ke rekeningnya beliau. Silakan Pak Kasianto. Alhamdulillah teman-teman ya, saya bisa bertemu pada malam hari ini. Pokoknya tetap di KBR tetap semangat. Jadi bagaimana yang dikatakan Pak Paryoto tadi, semuanya itu di KBR itu sebetulnya mudah dan real. Nah, cuma kadang-kadang orang itu diberi mudah, diberi real malah cari yang sulit. Nah, lucu ya Pak. Iya, ini di kita itu mudah. Karena saking mudahnya sehingga orang-orang kadang-kadang mungkin menyepelekan. Nah, makanya kita yang sudah tahu mudah tetap kita kerjakan saja. Karena memang ternyata memang lebih mudah daripada yang lain. Apalagi kan modalnya kan cuma kecil, 125. Kan, dan sekali aja udah. Tinggal kerjakan sistemnya sesuai dengan petunjuk gitu aja. Gitu kalau ya. hasilnya luar biasa. Jadi kemarin saya sempat mempelajari yang lain-lain itu sepertinya bombastis. Seperti kata Pak Paryoto tadi sampai kedalaman 20 itu. Setelah saya hitung-hitung itu enggak ketemu. Loh, kok enggak ketemu? Kenapa itu Pak? Enggak ketemu. Saya sampai bikinnya. Apa ini? Ini orang-orang ini enggak ketemu ini. Sudah dihitung ya? Ini udah saya hitung ini yang di bis sebelah ini. Oke. Iya. Nah, itu untuk mendapatkan berapa ini? 125 juta aja itu butuh member itu 9 juta. Itu enggak masuk akal. Jadi besar sekali. Iya ini. Jadi itu yang di sana dikatakan level 5 itu 1,5 miliar itu enggak mungkin, mustahil. Itu sudah saya hitung itu enggak bisa. Itu ini nih, sudah saya hitung sampai berkali-kali enggak ketemu. Jadi Oke Pak. Iya. Jadi di KBR itu sangat mudah sekali tetap dijalankan. Nah, ini yang kita kadang-kadang ini tergiur. Nah, jangan sampai. Ini saya udah saya print ini. Jangan ditunjukin dulu Pak.
Nanti nggak enak sama ini yang punya. Buat teman-teman, ya, saya kemarin sempat tergiur juga itu, wah ini enak ini. Ternyata setelah saya teliti lah lebih nggak masuk akal. Jadi memang di Oh, KBR gitu. ini yang lebih masuk akal. Jadi kita kerjakan saja, semangat ya. Dan ini sudah 1 tahun ya, 11 juta. Nah, insya Allah kita berlanjut terus. Oh, gitu. Ya. Pendapatannya dulu sudah dapat berapa sampai hari ini, Pak? Per hari ini 11. sudah dihitung? Berapa? 11 juta ya? Oh, 11 juta. Oke. Sangat luar biasa. Ya. Terus untuk kiat-kiatnya nih, semangat-semangat yang lain. Pak Kasyanto dapat 11 juta. Ini kira-kira tip dan triknya, Pak. Supaya teman-teman semangat ini, Pak. Jangan menganggap bahwa KBR ini sulit atau ecek-ecek atau bagaimana, Pak? Diluangkan waktu lah. Jadi kita kan mungkin sibuk, banyak kegiatan. Jadi tetap di sini diberikan waktu. Jadi ada waktu untuk di sini. Jadi meskipun kita sibuk, ya kita kan di sini cuman setengah jam mungkin online itu udah bisa. Jadi tetap diberi waktu. Dikasih waktu. Seperti itu. Gitu. Mungkin terus kurang lebihnya sama seperti Pak Marson tadi lah, hampir sama. Hampir sama ya. Bikin kolam gitu ya, Pak? Jadi jam malam atau waktunya longgarnya berapa? Kalau malam ya malam, kalau siang-siang, kalau pagi gitu. Gitu. Ya. Dan Ada itu, Pak, ya. Kalau saya sendiri itu pribadi loh, kalau teman-teman nggak tahu. Jadi Yeah. kalau testimoni harian itu kalau bagi saya itu penting sekali. Oke, siap. Ya. Kalau bagi saya, kalau teman-teman saya kurang tahu. Bagi saya itu vital itu, nggak ada itu lemes gitu. Ya, tentunya ini harus di follow up kan gitu ya. Harus di follow up. Ya. Jadi gambar-gambar itu penting. Betul. Saya. Ya. Dan ini mungkin salam nih buat Pak Made yang ada di Bali. Ini luar biasa juga ini. Pak Made. Di bawah saya itu berapa itu? Pak Made, mikrofonnya bisa dinyalakan Pak Made. Mikrofon Pak Made ditekan. Ya. Pak, ya ada berapa jaringan atau anak buah di bawahnya Pak Made, Pak Kasyanto? Bisa dicek kok pakai itu, Pak. Banyak ya? Pak Made, kalau ngecek kelihatannya nggak bisa apa ya? Kalau kita ngecek di bawahnya Pak Made. Oh, nggak bisa, hanya Pak Made aja ya, betul ya. Memang kalau saya lihat itu kan di Bali itu kan saya lihat itu kan lumayan cepat itu pergerakannya di Bali ya. Iya. Salam buat Pak Made ini, salam hormat. Oke, Pak Made dalam mendapat salam hormat ini dari Pak Kasyanto. Dari Pak Kasyanto alamatnya di mana, Bapak? Sukoharjo apa mana ini, Surakarta? Sukoharjo ya. Sukoharjo. Oke ya. Terima kasih Pak Kasyanto yang sudah mendapatkan penghasilan sekitar 11 juta ya. 11 juta kalau bisa dihitung intinya jumlah mitranya berapa Pak di bawahnya Pak Yanto? Bisa dihitung Pak, bisa dibuka sebetulnya. 380-an mungkin Pak. Oh gitu ya, segitu ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Kasyanto ya atas atensinya, atas testimoninya, dan saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak. Semoga Bapak keluarganya sehat walafiat, sehat bahagia ya, dan tetap semangat untuk menciarkan KBR Pak. Ya, karena insya Allah KBR ini sangat baik visi misinya dan nilai kemanusiaannya sangat kental serta nilai spiritualnya juga cukup tinggi. Ya, terima kasih Pak Kasyanto. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kepada yang lain.
Pak Made dulu ya, Pak Made dari Denpasar, Bali ini. Saya kasih waktu Bapak, monggo, silakan. Pak Made silakan kasih tip-tipnya ya, atau Bapak kan sudah gabung ini di KBR. Kira-kira kesan pesannya Pak ya, untuk teman-teman atau di bawahnya Pak Made ini harus seperti apa ini? Terus Ya, Bapak bisa menyebutkan penghasilannya sudah berapa Pak? Sedikit banyak harus disyukuri Pak. saya sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta, Pak. Sudah lebih 1 juta ya? Ini lebih dari 1 juta. Iya, mikrofonnya Pak bisa didekatkan Pak. Terus untuk meningkatkan ini Pak, meningkatkan rekrutmen ya, supaya teman-teman tertarik dengan Bapak itu kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Made itu seperti apa Pak? Kok Bapak bisa mendapatkan 1 juta itu dalam waktu berapa bulan Pak? Ya kurang lebih 1,5 bulan lah. 1,5 bulan ya, wah luar biasa sekali nih. Nah ini kan ada trik-triknya Pak, ada trik-triknya kira-kira gimana nih? Supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi Pak. Pada intinya gini, bagi teman-teman yang belum bergabung segera bergabung, dan bagi teman-teman yang sudah punya akun atau link, segera peduli dengan yang lain, karena yang lain itu banyak sekali yang belum tahu. Yang saya temui di lapangan, saya tanya pada belum tahu, ini berarti kan kesempatan untuk kita. Oh gitu. Link KBR kita. Ya. Nah, gitu ya. Ini kan sesuatu yang dia sangat luar biasa. Dengan klik dia tulisan seperti itu aja sudah sudah luar biasa. Ya. Begitu saya kasih, dia ada yang tidak senang baca. Ke atas ada kelihatan video, saya suruh klik di sana. Nah, bagi yang tahu secara detail, saya suruh scroll sampai ke bawah. Nah, dia baca di sana, jadi udah lengkap sekali. Tidak ada alasan lagi. Terus cara gabungnya gimana? Saya suruh lagi scroll ke atas. Gitu. Nah, kotak coklat itu setelah diklik, kan pendaftaran tuh Pak. Ya, betul. Nah, isi data tersebut, bisa plototin terus. Setelah isi semua, singkat saya cerita, sampai ke data bank, terus klik yang di bawah register. Nah, setelah klik register, kan terpampang di sana 5 alamat rekening bank yang akan kita transfer. Iya. Untuk lihat nominal di mana Pak? Itu di atas ada 25.000 sekian, itu harus ditransfer masing-masing ke alamat rekening kelima itu. Oke. Setelah kebetulan yang saya ajak interaksi itu, kebetulan dia punya e-banking. Oh, e-banking. Jadinya memudahkan, Pak. Ya, jadi kalau punya e-banking lebih mudah begitu ya Pak Made ya? Iya. Sudah dia isi, begitu dia kirim, dia simpan. Nah, begitu sudah mendapatkan bukti transfer, hasil transfer itu masing-masing kirim ke admin. Itu melihat admin itu mana? Itu lihat di bawah. Nah, setelah dikirim ke admin itu, alhamdulillah. Ya. Dengan Bapak selaku admin, Pak Manuke. Terima kasih Pak. Ya. Jadinya begitu saya kontak, Bapak langsung sigap. Ya di situlah dia merasakan luar biasa. Nah, dengan dia langsung sentuh, langsung praktek langsung, dia sudah rasakan, nah disitulah contoh Pak Arya. Ya, Pak Arya ya. Pak Arya dia datang ke rumah, pokoknya saya tidak mau gabung sebelum ketemu dengan Pak Made. Oh, harus ketemu face to face dulu ya, ketemu muka dulu begitu Pak. Teman-teman itu setelah mendapatkan informasi datang ke rumah, ini yang saya harapkan. Ya, oke. Ya, jadi begitu ceritanya ya, Pak Made ya. Terus untuk pengembangan ini, pengembangannya Pak Made dalam waktu 1,5 bulan cepat banget itu dapat 1,5 juta Pak.
Itu yang apa ya namanya tip yang sangat jitu itu kok bisa secepat itu seperti apa Pak? Promosinya barangkali ini yang harus di-share-kan ini. Nggak apa-apa Pak. Jadinya gini Pak, saya kan klik apa namanya di login itu. Ya. Terus saya lari ke atas di referral. Nah referral 1, 2, 3, 4 itu saya japri semua. Oh gitu. Jadi mereka pada bingung, Bapak tahu nomor HP saya dari mana? Ada. Gitu ya. Di grup KBR saya, jadi saya berkewajiban untuk mensupport Anda. Oh. Semua pada senang gitu, Pak. Ya. Jadi intinya Bapak itu tidak tinggal diam ya Pak. Artinya selalu memonitor dan selalu merespon para calon mitra ya, bukan hanya duduk diam gitu kan? Karena apa? Karena di sini saya merasakan betul-betul ada hasil dalam waktu. Saya mau coba ini selama 3 bulan. Ya. Ternyata sebelum saya mencoba 3 bulan, katanya Bapak sering japri saya, jadi saya anggap Bapak itu ya keluarga sekarang. Oke. Jadi Bapak mudah-mudahan didengar sama teman-teman semua. Ya, tolonglah jangan kami merasa dikecewakan lagi. Karena untuk membangun kepercayaan sama teman-teman, mudah-mudahan di KBR, Pak. Oke, siap Pak Made. Ya intinya KBR ini tidak mungkin akan scam ya. Saya bahasanya tidak mungkin akan scam, ya kan? Karena semua prasyarat scam itu kan jelas ya. Prasyarat bisnis yang akan scam itu sudah jelas, ya kan? Satu kegiatannya sudah sangat jelas dimanipulasi, dimonopoli oleh admin. Admin menumpuk dana, mengumpulkan penggalangan dana, ya kan gitu. Terus bisnisnya tidak jelas, itu sudah ngalamat scam. Nah kalau KBR insya Allah sampai hari ini sudah jelas sistemnya, cara kerjanya jelas, tidak ada yang mengumpulkan dana, tidak ada penggalangan, dan masing-masing para mitra langsung setor ke member kan gitu. Jadi kami hanya sebagai alat untuk memverifikasi. Insya Allah aman sampai kapanpun. Asalkan kita ya sama-sama, saya minta dibantu doa, dibantu doa Bapak Ibu sekalian supaya ini long life kan itu, tahan lama. Pak Made, masih saya tanya, Pak Made itu ahli teknologi apa enggak ini? Orang katrok. Saya pikir Bapak itu ahli di teknologi HP, Android. Jadi, wah, 1,5 bulan itu dapat 1 juta ini sangat luar biasa loh. Lagi, Pak, saya ingin istilahnya membuktikan, membangun kepercayaan pada teman-teman. Baru sinilah tempat kita untuk benar-benar fokus, benar-benar istirahat. Ya, betul ya. Saya tidak mau teman-teman lagi istilahnya ya menjanjikan katanya belum ada sampai 3 bulan, apalagi 6 bulan sudah hilang. Ya, oke Pak. Ya, saya paham. Ya, intinya insya Allah long life lah. KBR asalkan teman-teman Bapak Ibu semuanya komitmen, ya kan, memberikan kontribusinya kepada kami, kepada kita adalah promosi. Ya, jadi KBR ini akan berlangsung manakala Bapak Ibu semuanya juga menjalankan sistem. Jadi duplikasi siar, promosi itu salah satu syarat ya. Salah satu bukti komitmen bahwa Bapak Ibu membantu kita. Bukan membantu saya ya. Bukan membantu admin, tapi membantu semuanya supaya KBR ini long life. KBR ini tahan lama. Dari siapa? Dari kita semuanya Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana realnya? Ya Bapak Ibu tetap share, tetap tetap promosi iklan supaya KBR ini tambah dikenal di mana-mana. Contohnya adalah Pak Made. Pak Made sudah membuktikan bahwa beliau adalah katro, orang yang tidak tahu teknologi tapi ternyata bisa menghasilkan. Terima kasih Bapak, Pak Made, terima kasih. Salam sukses selalu buat Denpasar nih ya. Denpasar saya pikir sangat luar biasa, sangat dahsyat perkembangannya. Dari kakinya Pak Made ya, dari jaringannya Pak Made ini cukup banyak. Dan ini perlu ditiru yang lain ya. Ini yang masih setia pada malam ini. Ya, terima kasih Pak Made, terima kasih Pak. Salam sukses selalu buat Bapak dan keluarga ya.
Salam hormat kami. Terima kasih.